Jadi kita langsung saja mulai. Selamat siang Bapak Ibu, para hadirin yang sudah tergabung dalam Zoom siang hari ini. Apa kabar? Semoga semuanya sehat-sehat. Apa kabar Bapak Ibu semua? Boleh dijawab nggak? Alhamdulillah baik. Nah, Alhamdulillah sehat ya. Alhamdulillah Sehat Mbak Fajri. Sehat. Ini ada banyak sehat semua. Ada banyak Udah teman-teman. puasa ini, udah gak puasa. Ya, betul. Ada banyak teman-teman tidak hanya dari Indonesia wilayah barat, tapi juga ada tengah dan timur. Dan sambil menunggu beduk buka puasa, ini kita ngabuburitnya sambil kita mengikuti satu webinar yang sangat menarik siang hari ini Bapak Ibu semua, yang temanya adalah Bansos dan Problem Identitas Kependudukan Warga. Satu webinar yang diselenggarakan oleh Institut Kewarganegaraan Indonesia atau IKI. Boleh kita berikan tepuk tangan untuk IKI dari rumah masing-masing? Merdeka. Luar biasa, ini adalah webinar yang kesekian kalinya yang diadakan oleh IKI dan saya senang sekali, saya Vika Rosemary senang sekali selalu diajak oleh IKI untuk menjadi moderator di webinar yang diadakan tentunya dengan tema yang berbeda-beda. Dan sebelum saya perkenalkan narasumber yang akan berbicara pada siang hari ini, Bapak Ibu semua, saya ingin mengundang dengan hormat Ketua Umum dari Institut Kewarganegaraan Indonesia atau IKI, Bang Richard Bagun, untuk memberikan kata sambutan sekaligus membuka. Silakan, Bang Richard. Terima kasih, Pak Vika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore untuk kita semua. Pertama-tama, saya ucapkan terima kasih banyak atas kehadiran Bapak Ibu untuk mengikuti diskusi ini tentang bansos dan data kependudukan. Nah, ini kebetulan kita sedang, sebagian dari teman kita sedang melaksanakan ibadah puasa. Topik ini sangat tentu relevan karena bantuan sosial itu amanah. Dari cara spiritual, semua agama mengajarkan bahwa kita harus membantu ya satu sama lain. Kemudian juga secara sosiologis, jadi dari spiritual memang agama-agama mengajarkan, dan sekarang kita di tengah ya sebagian saudara-saudara kita sedang melaksanakan ibadah puasa. Kemudian tentu secara sosiologis juga kepemilikan itu mempunyai nilai sosial. Jadi ada aspek sosial, aspek tanggung jawab sosial dari semua kepemilikan. Jadi bantuan sosial itu sangat penting. Lalu secara faktual juga, jadi selain secara spiritual, kemudian secara sosiologis, secara faktual, manusia ya tidak dilahirkan dengan kemampuan yang sama. Ya, ada berbeda-beda lah. Kalau mungkin perlu disebutkan di sini bahwa secara konstitusi, amanat konstitusi kita antara lain bagaimana kita saling membantu. Fakir miskin, orang tua, dan terlantar. Jadi ini amanatnya dalam berbagai level itu memberi pesan pada kita semua tanpa terkecuali untuk memberi perhatian. Jadi ada caring di sana, ada peduli, tapi juga ada sharingnya, membagi. Yes we can, yes we care, dan yes we share. Jadi kita harus berbagi pada saudara-saudara kita. Nah, persoalannya tentu pada level teknis kita tahu bahwa data kependudukan itu masih penuh simpang siur. Ya. Bahkan ada yang punya ya, terdaftar, ada yang tidak terdaftar. Kementerian Dalam Negeri datanya beda dengan BPS, lalu beda lagi dengan Badan Pemilu. Jadi ada beberapa yang tumpang tindih. Padahal sebetulnya kalau kita lihat secara struktural, kita punya perangkat dari pusat sampai daerah, bahkan sampai ke RT RW. Sehingga sebetulnya dari segi proses pendataan bisa dilakukan. Apalagi di era digital sekarang ini, sangat mudah, sangat-sangat mudah. Tetapi kita tahu di sana ada tubrukan kepentingan, tumpang tindih kepentingan, bahkan desa yang tidak ada dianggap ada juga dalam data-data kita. Jadi ini problematik yang mudah-mudahan kita tidak dalam posisi untuk saling menyalahkan, tetapi saatnya kita duduk bersama, lalu mencari jalan keluar secara bersama. Dan selama ini
Ya, kita dari pengalaman IKI, kita kadang-kadang hanya data itu belum menjadi informasi. Jadi ada dua soal di sana. Kalau data mungkin hanya nama, tetapi bagaimana data ini kemudian diubah menjadi informasi. Artinya dari data itu kita mendapatkan tentang kondisi sosial, ekonominya, pendidikan, kesehatan. Dari bagaimana data ini menjadi sesuatu yang informatif dalam pengertian tadi. Dia menjelaskan banyak hal tentang pendidikan, kemudian tentang taraf ekonomi. Nah, ini persoalan ini tentu bukan persoalan pemerintah saja, tetapi pemerintah tanggung jawab kita semua sebagai sesama warga negara. Dan IKI sebagai salah satu wadah civil society, ya selama bertahun-tahun berusaha untuk memberikan kontribusi dalam memberikan, tentu saja dan pemerintah dan para pihak kepentingan yang lain, untuk memberikan layanan kependudukan supaya mereka dapat dokumen kependudukan untuk saudara-saudara kita yang memang selama ini ada yang tidak peduli, ada yang memang tidak tahu sama sekali. Jadi IKI bekerja dalam semangat itu dan dalam misi itu. Tentu saja pertemuan ini penting untuk membagi pengalaman kita, bagaimana memperkuat gerakan ini secara bersama-sama, ya, secara paralel, dan tentu saja dalam koordinasi dengan pemerintah, supaya saudara-saudara kita mendapatkan data kependudukan, akte kelahiran, dan semuanya. Karena tanpa data, sulit dilakukan kebijakan yang bersifat makro maupun mikro. Dan hari ini kita, saya kira sangat penting karena para pembicara, nanti apakah hadir saya tidak tahu, Pak Prof. Cidan, yang kita kagumi karena selalu pertama membantu IKI, tetapi lebih luas dari itu saja tentu membantu upaya-upaya kita supaya proses kependudukan ini diperlancar dan saya kira dipercepat. Lalu di sini juga Ibu Nurul, nanti salah satu pembicara yang kita tahu juga dengan semangat tinggi mencoba bagaimana bantuan sosial itu diberikan dengan terus-menerus mencari data-data yang valid lah. Dan kita rasakan dampaknya. Dan pembicara lain ini Cak Bakir yang saya banggakan, itu wartawan senior yang selama ini sangat peduli dengan persoalan civil rights, ya kepedulian, human rights. Dan saya kira sebagai orang yang mengikuti persoalan pada level makro maupun di lapangan, barangkali bisa sharing pengalaman sebagai salah satu wartawan senior. Dan yang kita banggakan tentu saja moderator kita yang tidak pernah lelah untuk memimpin. Sudah berapa kali Mbak Vika menjadi moderator, dan ini luar biasa. Dan mudah-mudahan pertemuan kita hari ini ya menjelang buka puasa memberikan kekuatan, semangat bagi kita untuk mendorong supaya warga negara kita semua mendapatkan data kependudukan, karena dari sanalah pemerintah, khususnya Kementerian Sosial, bisa menyalurkan dana bantuan yang diperlukan. Kira-kira itu saja dari saya, Mbak Vika. Halo? Oke, terima kasih banyak Bang Rikard untuk kata sambutannya. Terima kasih, kita berikan tepuk tangan untuk Bang Rikard dari rumah masing-masing. Ya, kenapa saya senang diajak untuk menjadi moderator di acara-acara IKI itu karena saya belajar banyak. Topik yang diangkat itu sangat beragam, ya, berkaitan dengan kewarganegaraan. Dan dalam forum-forum seperti ini, saya belajar dari banyak narasumber yang hebat-hebat yang juga sudah hadir siang hari ini untuk membahas mengenai bansos dan problem identitas kependudukan warga. Nah, sebelum kita lanjutkan, saya ingin tahu dulu, dan kita semua juga pasti ingin tahu, apa latar belakang IKI untuk mengangkat topik ini. Saya akan persilahkan Sekretaris Umum dari IKI, Bapak Albertus Pratomo, untuk menjelaskan sedikit atau memberikan penjelasan singkat terkait hal ini. Mas Tommy, silahkan Mas Tommy. Ya, terima kasih Mbak Vika.
Ya, selamat siang semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat semuanya. Selamat siang Pak Ketum, Pak Rikard Bagun, terus sahabat-sahabat saya yang saya banggakan, tim IKI, kemudian Bapak Ibu sekalian dari Kementerian Sosial, lalu kemudian juga ada dari Dukcapil. Tak lupa yang saya hormati Ibu Nurul, Sekretaris Dirjen Penanganan Fakir Miskin dari Kementerian Sosial. Selamat siang semuanya. Selamat datang di webinar IKI yang kesekian kalinya. Kalau webinar IKI itu adalah webinar yang sifatnya adalah ngobrol ringan sebenarnya. Ya, jadi siang-siang seperti ini, apalagi kalau orang bilang ini jam-jam kritis, ya, jam 2 lebih HP nanti menjelang buka. Nah, webinar kali ini topiknya adalah tentang bansos dan problem identitas kependudukan warga. Sebagaimana seperti webinar yang lalu, yang pernah dilakukan atau yang pernah dibuat oleh IKI, salah satu ciri khas dari webinar IKI adalah tayangan video survei, di mana di dalam video survei itu akan terlihat secara nyata apa yang menjadi permasalahan atau apa yang menjadi isu di tengah masyarakat. Nanti di tengah-tengah di dalam perjalanan webinar ini kita akan bisa melihat ya isu-isu apa, dan nanti isu inilah yang akan menjadi bagian dalam pembahasan oleh para narasumber. Sampaikan juga bahwa tadi Mbak Vika menyampaikan tentang IKI ya. Jadi begini, IKI ini mungkin ini bisa disampaikan kepada kepada Ibu Nurul dari Kementerian Sosial, bahwa IKI ini sebenarnya adalah sebuah yayasan Institut Kewarganegaraan Indonesia yang memberikan bantuan atau fasilitasi dan advokasi masyarakat di bidang dokumen kependudukan. Tadi Pak Ketua Umum juga sudah menyampaikan tentang hak-hak dasar dari warga negara Indonesia, adalah salah satunya adalah akte kelahiran. Nah, IKI selalu bergerak di sana. Nah, dalam perjalanan IKI berkarya di masyarakat, memang ada perbedaan yang sangat mendasar di tengah pandemi ini. Karena selama belasan tahun IKI terjun ke masyarakat, lalu terlibat langsung ke masyarakat, ya, dibantu oleh teman-teman dari relawan yang kami ajak untuk membantu masyarakat, lalu bekerja sama dengan Dukcapil. Sampai dengan saat ini kami sudah bekerja sama atau menjadi mitra dari 22 Dukcapil ya di berbagai daerah, dan capaian yang selalu dijadikan tolok ukur adalah output dari dokumen kependudukan yang berhasil diperoleh. Namun sejak pandemi memang ini menjadi sebuah tantangan sendiri bagi IKI, karena kemudian praktis tidak ada lagi kegiatan yang langsung turun ke lapangan. Karena bagaimanapun setiap kali ada kegiatan yang turun ke lapangan, pasti ada pasti ada kerumunan, pasti ada antrian dan sebagainya. Nah, kemudian kami di IKI mencoba melihat tantangan yang lebih lanjut, bahwa dalam perjalanannya kita ingin mentransformasikan diri, bahwa tetapi kita mencoba untuk masuk ke hal-hal yang lebih strategis, yaitu yang terkait dengan advokasi di bidang di regulasinya, lalu kemudian juga pendekatannya juga lebih kepada kolaborasi dengan KL, dengan kementerian atau lembaga lain, lalu juga kolaborasi dengan berbagai komunitas. Hari ini kita akan membahas tentang bansos. Bansos rupanya menjadi tema besar di negara ini, khususnya sejak pandemi, karena bagaimanapun pandemi COVID-19 ini dampaknya luas ke segala bidang, ke segala ke setiap kehidupan masyarakat, ya. Maka kemudian ini menjadi sesuatu yang sangat strategis. Salah satunya agar negara dan bangsa ini kemudian bisa terus melalui ya pandemi ini. Dari catatan
yang ada di dalam di dalam yang kami catat, khusus untuk bansos ini anggarannya 2021 sampai 110 triliun. Ya, lalu kemudian targetnya juga cukup besar, ya, bahwa untuk kelompok keluarga harapan itu sampai 10 juta. Lalu kemudian yang dalam bentuk bantuan langsung tunai ada 18,8 juta penerima kelompok penerima manfaat. Nah, ternyata seperti yang kita juga sempat juga baca di berbagai media, bahwa ternyata juga ada isu-isu di saat penyalurannya atau penerimaannya, di mana ada yang ya dalam tanda petik bisa disebut sebagai apakah tidak terima ataukah salah sasaran. Nah, kemudian ada lagi isu tentang data terpadu kesejahteraan sosial yang harusnya ada di kabupaten kota. Nah, ini rupanya juga menjadi satu isu yang kemudian mungkin saja menjadi sesuatu yang menjadi tantangan sendiri. Nah, dalam kesempatan webinar inilah IKI mengundang Prof. Zudan, Direktur Jenderal Dukcapil, lalu kemudian dari Kementerian Sosial, Ibu Nurul, ya, untuk kita sama-sama berbagi dan menjadi lebih lengkap lagi, akan menjadi lebih komprehensif lagi, karena ada Cak Bakir sebagai wartawan senior Kompas, ya, sebagai media, Cak Bakir sebagai wartawan juga, media pasti melihat secara kritis, ya, hal-hal apa saja yang berkembang di masyarakat, yang berkembang di negara ini dan bangsa ini. Nah, saya kira akan menjadi sesuatu yang memperkaya, ya, nanti dalam webinar ini bahasan yang tentang bansos ini. Nah, saya kira ini akan menjadi baik juga apabila ke depan IKI, ya, mohon izin Bu Nurul, itu dapat kemudian ke depan ini kami ingin menjadi mitra dari Kementerian Sosial. Mitra Kementerian Sosial untuk kita bergerak sama-sama membantu masyarakat. Sehingga nanti ke depan kemitraan yang kami ingin ajukan ini bisa memberikan manfaat juga bagi masyarakat secara lebih luas. Saya kira tidak berpanjang lebar untuk langsung masuk ke webinar kita. Ya, saya kembalikan lagi kepada Mbak Vika. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat siang semuanya. Salam. Terima kasih, Mas Tommy. Terima kasih, Sekretaris Umum dari IKI, Mas Tommy. Dan Bapak Ibu semua, sekarang saatnya saya akan memperkenalkan 3 orang narasumber yang dari tadi sudah disebut-sebut sebenarnya namanya, ya, yang akan berdiskusi. Kita akan bisa dengarkan sama-sama pembicaraan dalam webinar kali ini, dan Bapak Ibu semua juga bisa langsung bertanya nanti ke narasumber kita tentang topik bansos dan problem identitas kependudukan warga. Saya akan langsung saja memperkenalkan 3 narasumber kita yang terhormat pada siang hari ini. Yang pertama, Profesor Dr. Zudan Arif Fakrullah SHMH. Beliau adalah Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri. Prof. Zudan, selamat siang. Apa kabar, Prof? Tadi saya lihat Prof sudah masuk ke Zoom. Prof Zudan, apakah sudah bergabung bersama kita semua siang hari ini? Oke, sambil menunggu, saya akan langsung perkenalkan narasumber kita yang kedua, Ibu Nurul Faryati SHMM. Ya, halo. Sudah bergabung? Ini dia, Prof Zudan. Sudah masuk. Oke. Tadi masih mati, Kak. Oh, oke. Nah, ya. Oke, ini sudah bergabung. Prof, apa kabar? Sehat, Prof? Alhamdulillah, sehat. Sehat-sehat. Di masa pandemi seperti sekarang, kesehatan itu yang utama ya, Prof. Melebihi nilai apapun. Iya, benar, Mbak Vika. Seger sekali, Prof, siang hari ini. Masih puasa masih tetap lanjutkan ya? Amin, insya Allah. Amin, oke. Nanti kita lanjutkan diskusinya, Prof. Zudan. Sekarang saya beralih ke narasumber kita yang kedua, Ibu Nurul Faryati SHMM. Beliau adalah Sesdijen Penanganan Fakir Miskin Kementerian Sosial Republik Indonesia. Ibu Nurul, selamat siang. Apa kabar, Ibu? Selamat siang, Mbak Vika. Selamat siang, Profesor. Sepertinya nih kakak kelas saya ya di UNS. Nurul, apa kabar?
Baik, namanya Prof sudah sangat familiar di Kementerian Sosial, Prof. Siap. Udah saling ngobrol berarti sebelumnya ya, Bu Nurul ya sama Prof Zudan ya. Belum, hanya sebuah nama Profesor Zudan ini sangat familiar di Kementerian Sosial, Mbak Vika. Namanya itu kalau anak sekarang bilang sangat populer gitu, ngetop banget gitu ya, Bu Nurul ya. Siap. Kemudian narasumber kita yang ketiga adalah Cak Bakir, Bapak Muhammad Bakir, Wakil Pemimpin Redaksi Kompas. Mas Bakir, apa kabar Mas Bakir? Di mute, Mas. Sudah ada bersama dengan kita, jangan di-mute dulu, boleh di-unmute sekarang supaya kita bisa mendengar suaranya. Mas Bakir sudah bersama kita? Oke, ini seperti ada gangguan teknis, tapi saya mau mengingatkan Bapak Ibu semua, demi kelancaran webinar kita pada siang hari ini, saya mohon dengan hormat agar Bapak Ibu bisa mematikan suara atau mute semua ya. Jadi nanti kalau di sesi tanya jawab, Bapak Ibu boleh unmute ya. Tapi selama berjalannya webinar, saya mohon dengan hormat agar suaranya dimatikan. Begitu. Oke, baik. Tadi Mas Tommy sudah memberikan pengantar di awal bahwa dalam tahun 2021 ini saja pemerintah telah menyiapkan anggaran sebesar 110 triliun rupiah untuk program bantuan sosial, ya, program Bansos. Seperti kita tahu Bapak Ibu sekalian, 1 tahun terakhir ini kita berada dalam masa pandemi. Orang yang susah itu makin banyak katanya. Artinya bantuan pemerintah ini kita ingin ya itu sampai atau sesuai dengan target gitu. Masyarakat yang membutuhkan mendapatkan bantuan ini. Tapi ternyata masih banyak bantuan yang tidak tepat sasaran. Benarkah demikian? Kita saksikan terlebih dahulu video berikut ini. Pernah. Tidak. Belum pernah saya. RT RW sering. Pernah. Dapat yang bulan itu yang beras sama kacang itu. Belum pernah. Belum. Dapat. Udah dapat. Dapat. Ini anak saya belum pernah dapat sama sekali. Kalau saya dapat dari PKH 1 bulan sekali. Pernah. Belum pernah. Kalau uang sih saya belum pernah. Kalau beras pernah. Belum, Pak. Udah kan sekali-kalinya itu 600. Pernah ya, Ibu? Pernah ya? Pernah. Belum sama sekali. Baru 2 kali. Saya belum pernah. Bansos 1 kali. 1 kali dari pemerintah. Belum pernah. Sama sekali Nggak pernah.